Di video sebelumnya, saya sudah menjelaskan mengenai struktur folder yang ada di Next.js beserta styling yang akan gunakan ya dalam membuat project kali ini, yaitu menggunakan Tailwind CSS. Nah, sebelum kita masuk ke dalam project dan mengcoding terlebih dahulu, sedikit pemanasan aja teman-teman. Di sini saya menjelaskan basicnya terlebih dahulu, yaitu mengenai React.js. Karena di Next.js ini merupakan komponen-komponen dari React.js, jadi diusahakan teman-teman harus menguasai basic dari React.js itu sendiri. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai JSX elemen dan basic komponen yang akan saya gunakan dalam project kali ini. Oke, langsung saja di slide berikut. Kalau kita lihat di dokumentasi yang ada di typescript.org, pengertian mengenai JSX elemen itu seperti layaknya sintak XML yang ditransportasikan dengan menggunakan JavaScript. Jadi seperti teman-teman ketika membuat struktur file yang berakhirannya itu TSX atau JSX, berarti teman-teman membuat JavaScript beserta dengan HTML dan CSS. Nah, tapi jika teman-teman hanya membuat sintak JavaScript-nya saja, jadi tidak diharuskan menggunakan struktur filenya JSX elemen. Jadi hanya perlu .js atau .ts. Tapi jika teman-teman membuat struktur filenya ada JavaScript-nya plus dengan HTML CSS, jadi diharuskan menggunakan JSX elemen itu sendiri. Nah, selain itu juga di dalam tag HTML yang berisi JavaScript, itu cara penulisannya itu menggunakan camel case ya. Semisalnya kita membuat suatu function button yang berisi on click ya. Jadi kalau di tag HTML biasa itu hanya menuliskan on click, tapi kalau di JSX elemen itu full murni menggunakan camel case, yaitu ada huruf kecil dan huruf besarnya. Seperti yang digambar ini, diharuskan menggunakan namanya class name, kok di HTML menggunakan class, di JSN ini menggunakan class name. Begitu sebaliknya jika kita menggunakan on click atau on change, itu harus menggunakan struktur yaitu camel case ya. Jika teman-teman membuat single syntax atau sintak seperti yang ada di gambar ini dengan menggunakan sintak image, pastikan harus menutup sintaknya dengan tanda slash lebih besar ya, seperti sintak XML pada umumnya. Nah, selain itu juga di src atau kolom searching di image di HTML biasa itu kita tinggal petik 2 langsung absolute path yang kita cari ya. Sedangkan di JSX elemen kita harus mencari propertinya atau membuat properti atau membuat variabel, lalu kita ambil propertinya itu dengan curly bracket ya pastinya. Dan itu saja untuk JSX elemen, untuk secara basicnya aja ya teman-teman ya. Selanjutnya setelah kita membahas mengenai JSX elemen, pastinya ada cara untuk menuliskan elemen-elemennya itu seperti apa ya. Nah, di sini saya bagi menjadi dua. Ada yang menggunakan class komponen, ada yang menggunakan function komponen berdasarkan dokumentasi yang ada di React.js. Nah, menurut timeline yang ada di React.js, sebenarnya hal yang pertama itu menggunakan class komponen. Nah, tetapi di perkembangannya waktu munculnya ada function komponen. Nah, teman-teman pasti bingung nih antara menggunakan function komponen atau kelas komponen. Dari saran saya, lebih baik teman-teman mempelajari dengan menggunakan function komponen. Karena kenapa? Karena di function komponen pastinya sudah lebih mudah ya dari kelas komponen. Karena terbentuknya function komponen ini berdasarkan dari kelas komponen. Dilihat dari timelinenya itu sendiri ya. Dan di programmer lain yaitu programmer React itu sudah beralih menggunakan functional komponen karena dari segi praktis ketimbang kelas komponen, sedangkan untuk secara bundlingnya juga itu juga lebih ringan ya ketimbang menggunakan kelas komponen. Jadi untuk di project kali ini saya akan lebih mengarahkan untuk menggunakan function komponen. Oke, dan yang terakhir ini di project kali ini kita akan menggunakan TypeScript. Pastinya di setiap kita membuat properti di dalam suatu function itu harus dideklarasikan dengan mengetahui jenis variabelnya ya. Misalkan name ini berupa string atau number, atau x-nya ini berupa number atau string.
Jadi harus diinisiasikan terlebih dahulu untuk di propertinya ya. Ini salah satu fungsi penting yang ada di TypeScript pastinya. Oke, itu saja untuk basic dari JSX elemen dan basic dari komponen di project kali ini. Oke, selanjutnya kita akan coba implementasikan di project kita ya. Oke, kita lanjut pembahasan mengenai di project kita, yaitu blok di Next.js. Nah, yang pertama-tama kita langsung buka aja file index.tsx ya. Teman-teman bisa buka aja di folder. Kalau kita buka di folder pages di bagian sini ya. Nah, jika teman-teman sudah menginstal Next.js dan ada tanda merah seperti ini bukan error ya teman-teman, tapi error di bagian ESLint-nya. Karena di sini saya sudah menginstal ESLint, maka ada error seperti ini. Sebenarnya ini errornya karena di filenya ini tidak ada file untuk JSX. Jadi ada dua cara teman-teman. Di sini kita bisa melakukan konfigurasi bahwa file ini termasuk file React ya. Jadi maka akan hilang. Atau ada cara lain, yaitu kita matikan di bagian ESLint-nya. Kita buka di ESLint.json, kita cari di bagian rule-nya, lalu kita ketik aja React strip React in JSX scope. Kita matikan off. Oke, jadi kita sudah menyatikan untuk rule di ESLint-nya, maka tanda merahnya langsung hilang. Oke, untuk masalah di tanda merah di ESLint-nya, oke, untuk selanjutnya kita akan hapus dulu semuanya. Kita bikin ulang halaman baru ya. Kita bikin halaman barunya di sini. Pertama-tama kita bikin fragmentnya dulu ya, fragment kosong. Dimana di dalam fragment ini kita bikin namanya tag header. Kita bikin class name namanya class name. Kita bikin padding sumbu y-nya sebesar 5, karena di bagian atas navbar kita kasih positionnya itu adalah sticky, topnya kita kasih 0, z indexnya kita kasih 40 saja, dan yang terakhir adalah bg white. Oke, untuk di bagian navbarnya, di dalam navbarnya ini kita bikin div. Kita bikin untuk positionnya yang menggunakan flex item center. Nah, supaya navbarnya supaya ke tengah, kita kasih namanya justify between, dan ukurannya adalah max w 4xl, dan untuk supaya rada ke tengah adalah mx1, seperti ini. Nah, di dalam position flag-nya di sini kita bikin lagi div flag. Kita bikin untuk teksnya itu supaya ke tengah juga ya, karena ini navbarnya sudah supaya positionnya ke tengah. Kita bikin untuk teksnya supaya ke tengah juga ya. Jadi flag kita bikin item center text base seperti ini. Kita bikin untuk flagnya di hidden dan sm sama dengan block. Nah, sekarang untuk di position flag-nya ini kita kasih link ya teman-teman ya. Di Next.js itu ada namanya import link, next link. Nah, kita kasih aja di sini link. Di dalam linknya ini saya kasih tag A ya, karena untuk mengelink hurufnya saya pindahin ke bagian linknya dari Next.js. Lalu saya kasih tag A nya itu class name. Kita kasih padding 1, font medium, dan teks gray 900. Coba saya kasih home.
Ya, jadi seperti ini. Saya kasih padding aja ya supaya lebih agak dekat. Tuh paddingnya. Oke, kita copy aja sama juga. Kita kasih namanya kontak mas. Oke, jadi untuk navbarnya seperti ini. Nah, di bagian navbarnya di sini saya mau bikin seperti carousel ya, atau ucapan selamat datang di halaman utamanya ya, seperti welcome block Next.js atau welcome block nama saya, seperti itu. Oke, kita coba aja kita taruh di atasnya navbar ya, karena kita membuat kata selamat datang untuk user ketika membuka blog kita ya. Jadi bikin aja div, kita bikin untuk ukuran di kontainer bodinya yaitu sebesar max width 3XL dengan paddingnya itu 4. Untuk agak ke tengah adalah MX Auto, paddingnya saya kasih 6, dan juga untuk ukurannya max width 3L, dan yang terakhir adalah oke, seperti ini untuk di bagian bodinya. Nah, di dalam bodinya di sini saya menggunakan flag ya, bukan grip. Jadi yang pertama adalah saya membuka flag goal untuk supaya ke tengah, karena kontennya saya mau ke tengah semua, yaitu justify between, dan yang terakhir adalah script seperti ini. Dan untuk pewarnaannya saya menggunakan define gray 200 seperti ini. Selanjutnya saya mau coba untuk bagian kata-katanya ya. Yang pertama saya bikin flagnya dulu, flag go space y minti. Oke, di sini saya bikin H1, selamat datang di blog saya. Ya, seperti ini. Kita bikin H1-nya ya, class name, untuk ukurannya yaitu teks 3L, font extra bold, selanjutnya kita kasih leading 9 ya Pak. Perlu kita kasih teks gray untuk pewarnanya yaitu sebesar 800. Oke, untuk position teksnya itu kita kasih 4XL, kita kasih oke, dan untuk di position middle nya kita kasih teks 5XL, dan paddingnya yaitu sebesar 12. Oke, ini untuk di bagian sama datangnya. Selanjutnya di bagian H1 nya saya bikin description, halo selamat datang di blog saya berisi seputar info menarik. Seperti ini. Kita bikin stylingnya. Untuk P nya kita coba untuk ukurannya text large leading 7, dan pewarnanya adalah gray 800 seperti ini. Kita kasih lagi ya, untuk ukurannya seperti ini aja teman-teman. Oke, untuk di ukuran navbar dan di bagian
sama datang ini agak mepet, jadi saya tambahkan di padding Shibuya-nya ya. Kita taruh di sininya aja sih lebih baik. Kita bikin div untuk paddingnya 10, space nya bikin Y 2, oke. Dan yang terakhir adalah space nya saya bikin paddingnya 5. Kita taruh di atas sini ya, jadi terlihat ada space ya, ada navbar sama konten untuk H1 sama datang dan descriptionnya di sini. Oke, di bawahnya nama sini, nama sama datangnya di sini saya kasih judul blog post ya, dimana blog post ini terdapat sekumpulan blog-blog ya. Kita bikin aja, kita taruh di ini. Oke, kita coba, kita bikin namanya H1 blog post. Oke, kita bikin stylingnya di H1 nya yaitu teks 2 XL font extra bold dan teks gray pastinya. Kita bikin untuk ukurannya 9 leadingnya dan tracking tick. Oke, untuk di supaya lebih responsif saya tambahkan lagi smallnya, kasih teks 3XL, email leading 10, dan di middle nya saya kasih teks 4XL dan middle leadingnya kasih 14. Oke, seperti ini di blog postnya. Oke, selanjutnya di bagian blogspotnya saya bikin semacam kata-katanya ya di blogspotnya, yaitu artikel ya. Kita bikin listnya dulu di bagian seperti ini. Kita kasih untuk background UL nya yaitu define gray 200. Oke, untuk listnya saya kasih kelas name, padding Shibuya nya saya kasih 2. Nah, di dalam listnya tuh saya bikin tag namanya artikel, jadi di artikelnya ini berisi konten blog-blog ya. Kita bikin class name yaitu space dengan ukuran space 2. Selanjutnya bikin XL grid, kolomnya terdapat 4, XL space min Y 0, XL item baseline, dan untuk bagian backgroundnya saya kasih gray 200. Oke, tidak terlihat apa-apa. Kita coba kasih untuk isinya di dalam artikelnya ya, misalkan kita kasih misalkan halo blog, jadi terlihat seperti ini. Nah, di dalam H3 ini saya kasih div description seperti ini ya. Nah, H3 nya kita bikin stylingnya ya, class name text 2XL font bold, leadingnya 8, dan tracking tag seperti ini. Dan untuk di bagian descriptionnya saya bikin teks gray nya adalah 500, untuk ukurannya adalah WX0. Jadi seperti ini teman-teman ya. Saya kasih
X nya 5, 3 aja lah, sama juga X nya 3. Oke, untuk di bagian halaman utamanya tampilannya seperti ini teman-teman. Jadi teman-teman berkreasi aja untuk tampilan utamanya seperti apa ya. Kalau dari contoh saya seperti ini, jadi bebas teman-teman mau mengikuti di project ini atau berkreasi sesuai dengan minatnya teman-teman. Nah, karena di sini saya menggunakan stylingnya Tailwind, jadi diusahakan teman-teman harus paham dulu untuk di dokumentasi yang ada di Tailwind. Oke, di selanjutnya kita akan coba untuk menampilkan isi bloknya ya dengan menggunakan array. Jadi gak harus satu seperti ini, jadi saya buat semacam array, datanya sudah ada, kita tinggal panggil datanya seperti apa. Oke, itu saja dari tutorial saya, and see you in the next video.